Amin. Baik, semoga dengan bacaan bismillah kegiatan belajar kita lancar ya pada hari ini. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang trigonometri. Nah, tapi sebelum masuk ke materi trigonometri, Ibu pengen tanya terlebih dahulu ke kalian. Ini bangun datar apa ini? Segitiga apa? Siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu erat kaitannya dengan rumus Pitagoras. Nah, ada yang masih ingat dengan rumus Pitagoras? Saya Apa, Mbak Hikmah? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, ada yang lain lagi? Gimana Kak Raila? C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, ada lagi? A atau B mungkin? Kalau nyari A gimana nyari A? A sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, masih banyak yang ingat ya? Nah, rumus Pitagoras ini juga ada kaitannya dengan trigonometri. Kita kan bisa mencari panjang sisi A, B, C menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kita juga bisa mencari panjang A, B, C menggunakan perbandingan trigonometri jika diketahui sudutnya. Itu ya, paham? Sebelum masuk ke materi, Ibu ada motivasi. Apa sih kaitannya materi trigonometri dengan ayat Al-Quran, yaitu ada pada surah Al-Furqan ayat 45 yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan bayangan, dan jika dia menghendaki niscaya dia menjadikan tetap, kemudian kami menjadikan matahari sebagai petunjuk atas bayangan itu. Nah, ayat ini membahas konsep bayangan yang berubah-ubah sesuai dengan posisi matahari. Dalam trigonometri, konsep ini berkaitan dengan perbandingan sisi segitiga yang terbentuk oleh objek, bayangan, sudut pandang, cahaya matahari. Prinsip ini digunakan dalam perhitungan tinggi suatu benda menggunakan konsep tangen atau tan theta, tinggi benda atau panjang bayangan. Nah, ini masih raja ya, masih bingung ya. Dan lebih jelasnya kita belajar pada hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menemukan konsep perbandingan atau rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan trigonometri. Itu ya. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Disiapkan ya alat tulisnya, kalau perlu dicatat bisa dicatat. Kalau kita belajar Pitagoras kan cuma segitiga ini ya. Iya. Nah, kalau dalam trigonometri kita ada tambahan sudut theta. Jadi kita akan belajar tentang sin, cos, tan. Apa sih itu sin, cos, tan? Kalian belum tahu kan? Nah, sin jika sudutnya di sini, nah sisi di panjang ini AB merupakan sisi depan. Nah, sisi AC merupakan sisi miring dan sisi BC merupakan sisi samping. Nah, sin theta, sin pada sudut ini merupakan depan per miring atau sama dengan AB dibagi BC. AC ya. Kalau cos theta berarti samping dibagi miring, yaitu BC dibagi AC. Ya, betul. Nah, tan theta itu depan dibagi samping. Nih, ini dibagi AB per BC. Tapi ini juga bisa dibalik ya. Misal betanya ini, berarti sisi depannya yang ini, ya kan? Sisi depan ini yang sisi samping, dan ini sisi miring, tetap ya. Nah, rumusnya sama, sin theta yaitu depan per miring, tapi beda lagi. Depannya ini BC, miringnya ini AC. Bukan ini lagi ya, AB sama AC ya. Jadi tergantung dengan letak sudutnya, itu di sini atau di sini, gitu ya. Oke, bisa dicatat dulu ini rumusnya. Nah, misal ibu punya A, B, C. Ini sudut siku-sikunya di sini.
dari berarti 3/5. Tambah apa? Berarti 4/3. Paham ya? Ada pertanyaan dulu nggak ini? Oke. Oke, karena sepertinya pada pinter-pinter semua ya ini ya. Nah, jadi ibu pengen kalian latihan soal dengan menggunakan kuisis. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Ada yang pernah pakai kuisis mungkin? Pernah? Ya. Seru nggak itu? Seru, Bu. Kayak game ya? Iya. Silakan disiapkan HP atau laptopnya, kemudian akses link berikut dengan kode ini, atau juga bisa dengan scan barcode berikut. Satu laptop ikan. Nanti jadinya pakai nama asli ya. Jadi biar ibu bisa tahu kira-kira kalian nilainya berapa. Ibu bisa tahu nilainya berapa. Nanti ibu bisa apa ya? Kasih tambahan nilai gitu ya. Nama panggilan Anda. Ya, Bu. Oh. Udah masuk semua belum nih? Udah, Bu. Baru 3, kurang 1. Siapa yang belum masuk? Saya Oke, udah ya, maaf ya, ibu mulai. Mungkin bisa disiapkan coret-coretannya dulu. Ya, Bu. Semuanya udah ready? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panik dikerjain. Untuk sementara skor tertinggi dimiliki Mbak Hikmah. Tambah-tambahkan ya. Iya, Bu. Biar semuanya nggak ada yang tahu. Biar semuanya ya. Oke, jadi Mbak Hikmah dulu ya yang peringkat pertama, beri tepuk tangan dulu. Oke, Mbak Hikmah tadi dari 10 sekarang salah berapa? Wih, keren ya. Terus peringkat duanya tadi siapa ya? Saya. Mbak Vina. Iya. Salah berapa Mbak Vina? 2. Dua.
Jadi Ibu angkat anak-anak semua sudah paham ya terkait rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siklus itu. Ibu tutup dulu. Oke. Nah, kesimpulan sekarang. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Bu. Ya, baik Pak. Jadi kalau cara menentukan C itu depan terkeliling, Ya. kemudian cos itu samping terkeliling, terus tan itu depan samping. Oke, keren sekali ya. Jadi benar, untuk menentukan rasio atau perbandingan trigonometri menggunakan sin, cos, theta, sin, cos, dan itu sama seperti yang diucapkan oleh Mbak Hikmah. Nah, Ibu ada lagi yaitu tugas. Jadi buatlah proyek mengukur benda-benda di sekitarmu seperti tinggi tiang atau mungkin tinggi bendera, tinggi pohon dan atau yang lainnya menggunakan rumus yang tadi kita pelajari. Atau mungkin bisa mengukur bayangan seperti yang di soal tadi menggunakan rumus tangan. Lalu terus dikumpulkan di depan ya. Adakah yang ingin bertanya terkait pembelajaran hari ini? Tidak, cukup paham ya? Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu depan kita mempelajari aturan sinus dan juga aturan kosinus. Jadi anak-anak bisa belajar terlebih dulu ya di rumah ya. Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah.